Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan tarif gratis bagi penumpang perempuan dalam memperingati Hari Kartini khusus hari ini. Untuk menikmati kebijakan ini, gerbang khusus perempuan disediakan di setiap halte ataupun stasiun. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menggratiskan tarif Transjakarta, LRT, dan MRT bagi penumpang perempuan. Pramono menyatakan bahwa tarif gratis ini bertujuan untuk membangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang juga membantu memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Untuk menikmati kebijakan ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan gerbang khusus perempuan di setiap stasiun atau halte. Sementara itu, Pemprov Jakarta juga akan memberikan tarif gratis angkutan untuk seluruh warga pada tanggal 24 April 2025 dalam peringatan Hari Transportasi Nasional. Kalian pada hari ini Balai Kota Pemerintah Jakarta memberikan kebebasan atau gratis bagi seluruh angkutan umum untuk perempuan dari manapun yang masuk di Jakarta. Kecuali taksi. Hari ini kami sudah cek beberapa penumpang yang dari Bekasi, dari Depok, memang dari Bekasi Depoknya belum gratis, begitu masuk Jakarta semuanya alhamdulillah sudah gratis. Dan nanti pada tanggal 24 kami juga akan menggratiskan seluruh angkutan umum. Kali ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Seluruh angkutan umum baik LRT, MRT, Transjakarta gratis. Ya, pemirsa, di Hari Kartini ini kami akan mengajak Anda melihat perjuangan sejumlah perempuan di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk membantu perekonomian keluarga. Selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja sebagai pengangkut bata merah dengan upah Rp20.000 per bata. Beginilah keseharian sejumlah perempuan di Desa Panggisari Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka bekerja sebagai pengangkut bata merah. Hampir setiap hari mereka sudah berpeluh sejak pagi memindahkan bata ke dalam truk. Terkadang mereka bekerja hingga larut malam. Dengan kekuatan fisik yang dikerahkan, mereka mendapat upah Rp20 per bata. Semakin banyak bata yang mereka angkut, semakin banyak pula rupiah yang bisa mereka kantongi. Dari 25 tahun ya udah ada. Kalau dulu paling 5 perak, sekarang udah 20 perak. Kata seribunya tuh upahnya Rp20.000. Biasanya per hari itu bisa ngangkut berapa, Mbak? Ya kadang ya Rp20.000 ada, Rp25.000 ada. Kalau cuma muat, kalau sama cuma muat ya paling ya Rp8.000. Meski pekerjaan ini berat dan memiliki risiko kesehatan cukup tinggi, para ibu ini mengaku sudah terbiasa dan menjalaninya dengan ikhlas. Kurang, cuman ya dicukup-cukupin lah berbagi suami di rumah. Biasanya per hari bisa ngangkut berapa, Mbak? Kadang-kadang sih ramai, kadang enggak. Ya kalau lagi lumayan ya lumayan. Kadang sampai malam enggak? Sampai malam, kadang kalau lagi bungkar ya sampai malam. Jam berapa itu? Kadang sampai jam 9, jam 10, pernah juga jam 1. Jam 1 malam ya baru pulang. Baru pulang. Mereka berharap di momen Hari Kartini ini para perempuan Indonesia bisa lebih berdaya sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan bermanfaat untuk sekitar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah terkait dengan isu matahari kembar di pemerintahan saat ini. Jokowi menegaskan pertemuan dengan dirinya dengan sejumlah pihak hanya silaturahmi. Menurut Jokowi, kedatangan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih merupakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Jokowi juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus. Jokowi membantah adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah. Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun. Ya,
Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini Menteri dan Wakil Menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos? Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran, hari pertama itu video call. Nggak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya deh, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Kementerian Perdagangan buka suara terkait dengan tudingan Kamar Dagang Amerika Serikat yang menyoroti banyaknya peredaran barang palsu di Pasar Mangga 2 Jakarta. Kementerian Perdagangan menegaskan barang tak layak edar di pasar Indonesia akan ditindak tegas. Pasar Mangga 2 di Jakarta kembali masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, Amerika Serikat menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga 2. Menanggapi dirilisnya daftar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengecekan di lapangan dan akan menindak tegas serta menyita seluruh temuan barang tak layak edar di pasaran Indonesia. Ya, tapi pada prinsipnya kan memang Amerika juga pengen haki segala macam itu kan memang harus ditegakkan ya. Masalah itu nanti kita cek dulu. Tapi pada prinsipnya dengan Amerika atau dengan manapun, ya negara manapun seperti itu harus ditegakkan. Ya sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan, jadi terus kita berjalan. Dalam laporan Kamar Dagang Amerika Serikat, pihaknya menyebut lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama barang bajakan masih bebas beredar di pasar Indonesia. Amerika Serikat meminta Indonesia lebih serius dalam memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.